Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini, kami akan mengangkat judul Analisis Historis Bani Israel Suku ke-13, Eskatologi Ya'juj dan Ma'juj Modern bagian pertama. Prolog. Tanah Gog dan Magog merupakan ras Hun dan disebut Gazari atau Khazar. Mereka disunat dan mematuhi semua hukum Yudaisme. Akan tetapi orang Bulgaria yang berasal dari 7 suku yang sama seperti orang Khazar sekarang dibaptis ke dalam agama Kristen. Biarawan Benediktin abad ke-9 Masehi, Kristian dari Stavelot, dalam kitab Exposito in Mattheum Evangelistam, komentar tentang Injil Matius. Sejauh ini, kami telah mempublikasikan 5 konten secara berturut-turut tentang 10 suku Israel yang hilang. Dengan rinciannya ialah sebuah bukti primer dalam tinjauan genetik sebagai metode validasi silsilah secara ilmiah, dan hasilnya dianggap paling akurat saat ini. Dan sebagai bukti pendukung, kami telah memaparkan 3 bukti sekunder. Kajiannya meliputi tinjauan etnonim, analisis historis, dan tinjauan linguistik. Bahkan lebih dari itu, kami juga menunjukkan satu bukti tersier. Itu sebagai bukti pelengkap, yaitu berupa legenda. Cerita rakyat itu melekat dalam ingatan kolektif etnis Kaukasus Utara, terutama etnis Dargins, yang menuturkan secara turun-temurun bahwa leluhur mereka berasal dari 10 suku Israel yang hilang. Selanjutnya, kami akan menganalisis tentang istilah Bani Israel suku ke-13. Siapakah mereka? Bagaimana awal mulanya mereka tampil di panggung sejarah? Apakah mereka yang dimaksud sebagai bangsa Khazaria? Selanjutnya, bagaimana keadaan dan kedudukan mereka di era modern saat ini? Kami akan berusaha menjawab 4 pertanyaan itu. Tentunya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bani Israel asli. Para sejarawan sepakat bahwa seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai bangsa Israel. Mereka inilah yang berhak mengklaim sebagai Bani Israel asli, dan mereka pun berhak mengaku sebagai bangsa Semit. Itu terlepas dari apapun keyakinan dan agama yang dianutnya. Lalu dalam tinjauan ilmu genetika populasi, yang dimaksud dengan Bani Israel ialah orang-orang yang memiliki haplogrup YDNA J1 atau JM267. Dan semua garis keturunan dari haplogrup ini termasuk ke dalam cabang J1A, 1A1, P58. Bani Israel suku ke-13. Julukan itu pertama kali dipopulerkan oleh Arthur Koestler, seorang sejarawan Inggris. Pada tahun 1976 Masehi, dia menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul 13th Tribe, the Khazars Empire and its Heritage. Secara implisit, sejarawan itu menegaskan bahwa Bani Israel yang asli jumlahnya hanya 12 suku. Sedangkan yang dimaksud sebagai Bani Israel suku ke-13 ialah bangsa Khazaria kuno. Lalu secara struktural, bangsa itu memeluk agama Yahudi. Konversi secara masif itu terjadi pada pertengahan abad ke-8 sekitar tahun 740 Masehi.
Lebih jauh lagi, dia berhipotesis bahwa bangsa Khazar adalah orang-orang Gog-Magog. Kerajaan Khazar. Kerajaan Khazar berdiri pada tahun 650 Masehi di stepa Pontik Kaspia, di sebelah utara pegunungan Kaukasus, terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Kerajaan itu sebagai kelanjutan dari Kekaisaran Goktuk Barat yang runtuh pada tahun 630 Masehi. Mereka umumnya merupakan elit bangsawan dan penguasa dari klan As-Sina. Secara historis, mereka terkenal sebagai agresor, penjara, dan perampok. Sasarannya ialah negeri-negeri tetangganya yang beradab dan menetap. Mereka terkenal pula sebagai kaum pagan, penyembah berhala, dan penganut Tengri. Keruntuhan Imperium Khazar. Namun akhirnya Imperium Khazar itu runtuh pada tahun 869 Masehi. Selanjutnya sebagian mereka melakukan diaspora ke benua Eropa, terutama ke Jerman, Belanda, Polandia, Lituania, Latvia, dan Belarusia. Sebagian lagi bermigrasi ke Rusia, Ukraina, Moldova, Hungaria, Rumania, dan negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya mereka dikenal sebagai bangsa Yahudi Askenazi dan dikenal pula sebagai bangsa Yahudi Eropa, yakni bangsa Khazaria modern yang memeluk agama Yahudi Ortodoks. Hipotesis bangsa Semit. Namun anehnya, mereka mengklaim sebagai bangsa Semit dan kaum itu mengaku sebagai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan, selanjutnya mereka mengklaim berhak untuk tinggal secara permanen di negeri yang dijanjikan, yakni di kota suci Yerusalem dan seluruh tanah Palestina modern. Protokolat Zionisme. Lalu mereka membangun cita-cita Zionisme. Agenda politik itu dituangkan dalam 24 butir protokol dari Kongres Zionis di Basel, Swiss tahun 1897 Masehi. Salah satu tujuannya ialah mendirikan lembaga politik internasional yang mengizinkan mereka untuk dapat tinggal secara permanen di negeri yang dijanjikan tersebut. Kesimpulan. Dari uraian singkat di atas, kami dapat menarik 5 kesimpulan sebagai berikut. 1. Istilah Bani Israel suku ke-13 dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arthur Koestler tahun 1976 Masehi. Maksudnya ialah bangsa Khazaria yang secara masif dan terstruktur memeluk Yudaisme pada abad ke-8 Masehi. Lalu mereka terkenal sebagai bangsa Yahudi Askenazi atau Yahudi Eropa. 2. Koestler mengajukan tesis ilmiah bahwa secara historis dan antropologis, bangsa Yahudi Askenazi bukanlah bangsa Semit. Mereka juga bukan Bani Israel asli. Jadi mereka bukan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. 3. Bangsa Yahudi Khazaria termasuk ke dalam rumpun bangsa Proto-Indo-Eropa dan bangsa Proto-Altaik. Oleh karena itu, mereka seharusnya disebut sebagai bangsa Japetik. 4. Pada masa awal 1980-an, belum ada pakar genetika populasi yang bersedia untuk membuktikan tesis tersebut secara ilmiah melalui pemeriksaan haplogrup Y-DNA. 5. Dua sejarawan di atas mengajukan tesis ilmiah bahwa bangsa Yahudi Khazaria atau dikenal sebagai Yahudi Askenazi adalah orang-orang Gog-Magog. Mereka ialah bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj era modern saat ini. Epilog. Validasi secara ilmiah melalui tes Y-DNA Yahudi Askenazi mulai dilakukan oleh pakar genetika populasi 3 dekade kemudian.
Hasil studi mereka relatif koheren. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan pada konten berikutnya, kami akan menganalisis data itu secara saksama. Sekiranya telah itu akan membuka wawasan tentang identitas Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman secara genetik. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.